Oleh Tuhan Yesus, mari kita terlebih dahulu membaca firman Tuhan dari Mazmur 146. Mazmur 146. Kita akan membaca ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Mazmur 146 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang pertama, ibu-ibu sekalian akan membaca ayat kedua. Kita bergantian hingga ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Haleluya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Mazmur 146, 147, 48, 49, 50. Itu adalah kumpulan mazmur namanya Halel. Halel itu pujian. Pujian. Maka haleluya itu pujilah Yahweh, Yah, Halel. Jadi 146, 47, 48, kalau di dalam bahasa Indonesia dalam teks aslinya juga, itu dimulai dengan kata haleluya, diakhiri dengan kata haleluya. Coba nanti ibu-ibu perhatikan ya, sampai pasal 150. Nah, maka para ahli Alkitab berkata, mereka menggolongkan ini kepada kelompok yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5, nanti lain kali kita pelajari tentang itu. Ini bagian yang kelima, digabungkanlah dia, Halel. Itu pada bagian terakhir kitab Mazmur. Nah, apakah para pengarang atau penulis daripada 146, 147, 148, 149 mencantumkan juga haleluya? Itu mereka berdebat. Memang kemungkinan juga tidak. Tetapi pujilah Tuhan, hai jiwaku. Lalu diberikanlah judul Halel. Penulis pertama tentu itu karena meresapi. Dan itu yang akan kita pelajari nanti. Tetapi perlu saya jelaskan, rupanya pasal 146 ini sampai 150 itu menjadi satu tradisi bagi orang Yahudi untuk dibacakan pada hari raya mereka. Ada maksudnya itu. Orang Israel, kalau kita memperhatikan karakteristik mereka, agak-agak mirip lah dengan kita ini. Mau lupa sadong nanti berjuni Tuhan, oh puji Tuhan. Kalau agak-agak ada, gimana ya Tuhan ini? Agak-agak jauh dari persekutuan, udah lama gak ikut persekutuan, nyerempet lah dengan teman-temannya. Tapi dah, agak jabir, gak beda kita jabir. Kata-kata yang tidak pantas, kita tertawa juga. Kok bisa ya? Iya. Orang Israel melihat itu.
Lalu mereka membuat 146 sampai 150 ini selalu dibacakan. Nah, dalam rangka apa? Supaya terus diingat. Rupanya kita perlu demikian. Tetapi pada masanya nanti, kita lihat misalnya pada masa Yesus. Setelah berulang-ulang, 146 ini pun jadi rutinitas. Bisa dimengerti maksud saya? Pertama-tama itu digubah atau ditulis penulisnya, mereka terkagum-kagum. Wah, kita harus baca ini terus-terus ini, kita harus ingatkan ini. Jadi di dalam setiap ibadah mereka dibacakan. Pada tahap pertama tentu itu, oh iya, debatado, tuh yang menolong aku. Tung jadi lupa horomu berjuang. Nah gitulah kira-kira. Iya ya, kita selalu melupakan kebaikan Tuhan. Lalu kita ingatkan dong. Setelah diingatkan, jadi rutinitas, mendodos lagi. Lalu itulah yang digumulkan ini. Tapi kita bisa melihat rupanya ini penting diingatkan, penting ditanamkan terus menerus tanpa henti kepada kita. Karena apa? Kedagingan kita ini akan cenderung kepada hal-hal apa? Kepada hal-hal mengandalkan yang bukan Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Tadi saya sudah jelaskan, haleluya itu 146 sebenarnya maksud saya. Pujilah Tuhan hai jiwaku itu bagian 146 ini. Jadi kata 146 sampai 150 itu haleluya, tadi saya sudah jelaskan. Jadi ayat ini atau judul dari 146 ini khusus, pujilah Tuhan hai jiwaku, itu apa maksudnya? Mengingatkan diri. Kan bukan orang lain disuruh. Hai jemaat, ada. Mazmur 23 misalnya itu mengajak kepada jemaat. Banyak mazmur mengajak, hai orang Israel, pujilah Allah. Allah itulah Allah yang setia. Tetapi 146 ini berbicara kepada dirinya sendiri. Pujilah Allah, hai jiwaku. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sampai saat ini dan para hamba-hamba Tuhan besar, saya sudah mendengarkan kesaksian mereka yang siang malam mereka itu PA belajar firman Tuhan, merenungkan itu, menggali sedalam-dalamnya, melihat di dalam bahasa aslinya. Hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh punya religitas yang baik. Sampai sekarang ini mereka pagi-paginya menundukkan hati depan Tuhan. Apa yang mau Tuhan kasih beritahu dengan saya? Apakah semua seperti itu para teolog? Tidak. Saya tidak perlu sebut mana. Ada orang yang udah merasa, udah kukuasai ini Alkitab ini. Barangkali juga iya. Barangkali dia ahli dalam itu. Tapi yang saya sebut hamba-hamba Tuhan yang secara akademis mantap, bagus dia. Mereka adalah orang-orang pintar di kelas-kelas teologi pada saat mereka. Orang-orang yang meresapi, membaca firman Tuhan ini. Tuhan sedang berbicara kepada aku. Inilah yang terus mari kita hidupi. Adakah kita seperti kami bapak-bapak ini, pagi-pagi kopi dulu. Sarapan maju baru kok ada kopi besok. Kopi yang duluan. Ibu-ibu barangkali saking sibuknya, saya pun tahulah ibu di rumah juga sama ya. Oh hepotlah semua. Duduk sebentar saja pun tidak sempat lagi. Tuhan, kupuji Engkau Allah yang kuasa. Kira-kira begitu ya. Ku milik semuanya. Kalau saya mau mengatakan itu nanti seakan-akan hebat kali. Jadi saya kutip aja lah. Jadi saya pun nyontek dari mereka ya hamba-hamba Tuhan besar itu. Jadi kesaksian hidup mereka saja. Mereka duduk seperti seorang anak kecil yang nggak tahu apa-apa.
Karena memang ini miliknya Tuhan. Memang profesor teologi tahu kali. Tahu apa kali dia ada kan ini? Tuhan, Engkau kupuji. Dia selidiki hatinya. Tuhan, aku ingin memuji Engkau. Para pengkhotbah seperti kami kadang harus mengevaluasi itu. Hadunakan yang hupat dohi. Apa tadi yang ku bilang itu? Dipertimbangkan lagi. Terima kasih Tuhan, Engkau memberiku hidup. Satu malam ini, walaupun terganggu-ganggu tidur, tapi tetap aku sehat pagi ini. Hari ini aku ingin melakukan banyak hal. Kiranya Tuhan memberkati itu. Dan ada saja orang yang terberkati melalui hidupku. Saban pagi mereka lakukan. Dan hamba-hamba Tuhan seperti itu sampai saat ini. Eksis dalam hal apa? Hidup mereka tidak tercela. Kalau tidak tercela saya katakan bukan tidak ada kekurangan ya. Tapi mayor bukanlah seperti hamba Tuhan ada yang tiba-tiba heran kita melihat tingkah lakunya. Orang yang tidak pendeta pun gak melakukan itu. Cobalah perhatikan hidup orang-orang seperti itu. Mereka tahu, ini udah kelewatan ini udah mulai cenderung ke sana pikiranku, hatiku udah mulai dicondongkan ini. Itulah kira-kira latar belakang penulisan ini. Hai jiwaku, dia berbicara kepada dirinya sendiri. Dia menyempatkan, walaupun ini kata yang singkat, itu sudah punya latar belakang yang panjang sehingga bisa dia tulis, hai jiwaku. Itu adalah perenungan, itu adalah waktu dia ada duduk bersama Tuhan. Jangan-jangan udah terlalu kelewatan langkahku ini. Jangan-jangan sudah salah rel aku ini. Mereka-mereka itu selalu punya kesempatan untuk bertanya kepada Tuhan. Karena kalau salah sedikit, melempang terus semakin jauhlah salahnya. Harusnya ke arah sudut sana. Sedikit agak ke situ. Berapa derajat lah? 1 derajat. 1 derajat itu segini. Coba ya, praktekkan aja. Kalau 10 cm, jaraknya masih 1 cm. Dan coba ini semakin jauh. Waktu di sana. 10 meter. Bagaimana kalau 5 kilometer kita jalan? Jangan-jangan tadinya kita mau ke sana, kita udah jadi di sana. Betul ya? Karena masih pendek jalan kita ini, masih kecil. Mereka punya waktu mengevaluasi diri. Duduk dulu, tidak terburu-buru dalam semuanya. Hai jiwaku, dia berbicara. Hai jiwaku. Tradisi mereka seperti yang saya katakan tadi. Bukan hanya Mazmur ini yang dikanonkan. Ada lagi kitab-kitab lain puji-pujian daripada orang Israel, banyak sekali buku-buku lagu mereka. Jadi seperti buku ND kita ada lagi yang tidak termasuk tercantum di sini. Tetapi kitab Mazmur ini merupakan salah satu, khususnya 146 sampai 150 ini, itu adalah lagu yang mereka atau nyanyian yang mereka nyanyikan pada ibadah-ibadah resmi orang Israel. Lalu apa yang salah dengan itu? Tidak ada. Tapi pemazmur melihat kecenderungan hatinya, belum orang lain. Jadi dia periksa dirinya dulu. Maunya aku ngomong ini, puji Tuhan. Tapi yang lain andalannya, ya kan? Jadi sekarang pemazmur itu ingin mengajak lagi lebih dalam. Bukan hanya di bibir ini, bukan hanya di luar saja, bukan hanya haleluya, puji Tuhan, bernyanyi, mari kita. Boleh, nanti di dalam Mazmur 150 dirangkumkan kok begitu, pakai semua alat ya.
mau gambus, mau kecapi, mari semua melompat bagi Tuhan, boleh. Tapi melompatnya malah ke gambusnya, memakai kecapinya, itu harus keluar dari hati bersyukur kepada Tuhan. Bukan semata-mata lompatnya yang penting, suaranya yang merdu. Oh, kornya yang mantap sekali, musiknya yang hebat sekali. Barangkali kalau ikut sekarang ini Indonesian Idol itu bisa menang, bukan itu. Tapi pemazmur berkata, dia selidiki hatinya. Hatiku, sudahkah ini memang tertuju kepada Tuhan? Di ayat pertama ini, langsung kita melihat pemazmur ini lebih dalam perenungannya daripada biasa-biasa saja. Hai jiwaku, berbicara kepada dirinya sendiri. Pujilah Tuhan. Jangan hanya di bibir ini saja. Karena siapapun bisa melakukan itu kok. Bisa bernyanyi, dilatih sedemikian. Tetapi apakah hatinya tertuju kepada Tuhan? Tunggu dulu. Maka pemazmur berkata, hai jiwaku. Singkatnya begini. Selalulah biasakan punya waktu teduh dengan Tuhan. Kalau saya berikan contoh ini, tidak harus menjadi patokan. Saya ada namanya Bible reading. Itu siang. Saya baca dulu. Kira-kira ada kesulitan yang perlu saya lihat informasi, saya lihat aja. Sekarang ini udah canggih sekali kan? Nggak seperti dulu lagi, kami sekolah harus hanya lihat ayat-ayat konkordansi. Sekarang ngapain konkordansi? Searching aja udah langsung dapat ya kan? Ya, konkordansi sekarang. Dulu konkordansi itu, wajib itu. Konkordansi itu ada kata dalam Alkitab itu didaftarlah. Misalnya akan. Kita lihat akan. Di mana akan? Semua ayat yang membicarakan tentang akan dibicarakan di situ. Itu konkordansi. Sekarang capek kali ya, agak-agak setebal ini dulu itu. Tapi kita dulu agak pangkar kalau udah ada konkordansi kita. Ibu tanya ayat apa? Hah? Sekarang jauh lebih cepat. Apa kata-katanya? Oh, udah dapat ini ayatnya. Ya, maksud saya, ibu-ibu boleh belajar sedalam mungkin sekarang ini tentang apapun termasuk Alkitab teologi, asal mau. Tapi yang saya mau katakan begini, kalau baginya saya cenderung tidak seperti menggali, saya cenderung melihat apa ya yang mau Tuhan katakan. Mungkin tidak semua kita sepakat, tapi nggak apa-apa. Tapi itu yang saya lakukan. Kalau kita gali, barangkali maksudnya adalah beda. Tapi kadang saya mengatakan, ada sesuatu yang Tuhan katakan pribadi dengan saya, dengan ayat yang dimaksud. Maka saya nggak mau lanjut terus, habiskan, enggak. Saya kadang berlama-lama di situ. Bisa mengerti? Ya. Kalau ibu-ibu mau belajar Alkitab, Bible reading, kenalan Alkitab pribadi, silakan aja. Mengapa? Pemazmur itu pun berkata, aku mempertajam pendengaranku pagi hari. Mempertajam pendengaran apa? Setebita. Apakah itu ngorek kuping ini supaya jangan ada? Enggak lah. Supaya dia jelas bisa mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Katanya sih, ibu-ibu lebih peka dengan itu. Ada penelitiannya. Iya. Yang sombong kalinya kami bapak-bapak ini. Sedikit ada ngomong-ngomong kami, tapi agak mirip saya lihat dengan di rumah kami. Ibu di rumah itu kadang ngomong, pertimbangkan gini, kayaknya gak cocok lagi itu, ini saya. Tapi dia bilang, gininya itu, gak usah buat itu, ini aja lakukan. Enggak lah, anak gitu itu, kan bapak-bapak, sombongnya, ya kan. Tapi setelah kejadian, betul juga ya, yang dibilang ibu ini ya,
Ibu-ibu perlu itu. Diam merenung. Kalau ibu-ibu percaya Tuhan kita itu masih bicara sampai saat ini. Amin. Diam diri. Jangan terlalu banyak dulu rang-rangi ke sana kemari. Apa yang mau kau bilang Tuhan? Mau membuat ini, apa yang kami buat Tuhan? Agak-agak miring menurut perencanamu. Perdalam lagi. Itukah Tuhan? Kayaknya gak suka aku itu. Doakan lagi. Agak-agak seperti dipaksa ibu ke situ. Aduh, kayaknya gak suka. Tapi, udah mulai tapi ya. Karena itu, kalau itu memang kehendakmu, kulakukan pun Tuhan. Tapi janganlah itu. Akan mulai agak-agak. Tidak apa-apa, Tuhan itu benda-benda. Dia suka menuntun, maka dia Allah yang menuntun. Menuntun itu enggak langsung mengangkat puk. Kau di sana enggak, menuntun itu begini. Tahu Ibu ya? Karena dia tahu kita pun bergumul kok. Ada keinginan-keinginan kita yang kita harapkan inilah yang mau kurai, ini yang mau kurangkul. Bukan itu. Lepaskan dulu jarimu ini. Terlalu kuat kali kau genggam itu, lepaskan dulu kadang satu-satu supaya jangan terlalu sakit. Kalau tangan ini kata Tuhan sakit, dilepaskan. Oh iya ya, dilepaskan. Oh iya ya, lepas. Masih gini. Perannya lah, lepas. Lepas satu lagi. Lalu ke mana? Geser. Dari mana ibu tahu itu? Kalau tidak seperti pemazmur, hai jiwaku, merenung. Tuhan tidak akan membawamu kepada celaka. Orang yang meminta roti tidak akan diberikan apa? Batu. Orang yang meminta ikan tidak akan diberikan apa? Ular. Yakin? Hidup seperti itu. Aku ada waktu untuk Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan, kesibukan kita ini termasuk dalam pelayanan katanya. Jadi kami hamba Tuhan ini, saya suka membaca itu berulang-ulang itu. Termasuk loh pelayanan ini bisa membuat engkau tidak lagi mesra dengan Tuhanmu. Macam mana itu kadang-kadang? Tapi di dalam perenungan, ya betul. Kadang kita udah merasa hebat kita sendiri, jago, apa semua. Waktu Tuhan katakan, bukan itu yang kuinginkan. Ada waktunya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Kematianlah yang membatasi. Situasi dan keadaan tidak akan menghalangi. Nanti contoh-contoh yang diberikan 146 ini. Nanti ibu-ibu perlu baca 147, 148, 149 sampai nanti di ujung 150. Di situ bermacam-macam jenis mengapa kita memuji Tuhan, mengapa kita harus setia memuji Tuhan. Tetapi dalam hal ini diberikan contoh-contoh apa? Orang-orang yang tertindas, orang-orang yang buta, orang yang dipenjara, orang nggak makan, orang yang nanti akan kita lihat itu. Sekarang pemazmur ini ingin mengajak. Setelah dia melihat bermacam-macam orang yang akhirnya meninggalkan pujiannya kepada Tuhan. Ada orang karena apa? Banyak hartanya, banyak andalannya. Nanti akan diingatkan itu setelah ini ya. Tapi saat ini waktu dikatakan aku akan memuji Tuhan seumur hidupku, bermazmur selagi aku ada. Rupanya itu dilatar belakangi apa? Pergumulan ibu-ibu. Ini ya latar belakang 146 ya. Nanti akan kita lihat itu. Dicantumkan di situ. Bukan misalnya dialah yang mengenyangkan aku dengan madu dan lemak. Bukan. Nanti di pasal berikutnya ada. Tapi pada 146 ini dia menggambarkan kesulitan-kesulitan. Gimana kalau ada pergumulan? Gimana aja Tuhan ini? Gitu kah? Atau tertawa juga melihat Tuhan?
Kasih Tuhan. Berarti engkau anggap aku kuat. Tapi sedikit lagi nggak kuat lagi aku, Tuhan udah cukup lah itu. Enggak apa-apa, Bapak kita. Bukan nggak hormat itu ya. Ya, ibu-ibu ya. Tapi jangan terus mengeluh. Belum lagi apa-apa, udah nggak apa-apa Tuhan. Tahan. Habis sedikit lagi kayaknya nggak tahan lagi aku, tahan udah cukup lah ya. Nah, bolehkah minta? Boleh. Siapa bilang nggak boleh minta kepada Bapa? Tapi ditambah lagi sedikit lagi. Apa kata kitab Yohanes itu? Karena kamu masih dianggap mampu. Berarti pura-pura lah aku nggak mampu sama Tuhan. Nggak mampu lagi, mampunya kok anakku. Nggak boleh kamu tipu dia. Untuk apa? Itu kita perlukan. Semua kita hampir ingin menyingkirkan itu, tanpa kecuali kita mau menyingkirkan itu. Tetapi Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Maka dia katakan, aku tidak mengembankan beban yang terlalu berat kepadamu untuk tidak bisa kamu pikul. Pergumulan-pergumulan yang kamu alami adalah pergumulan yang biasa katanya. Di mana kamu mampu menanggungnya. Di saat ketika kamu sudah tergeletak, di situ tanganku akan pegang kamu. Amin. Katakan, sampai apapun yang terjadi. Itu ketika kami bergumul dalam daerah pelayanan kita. Anak ini sakit dan dianggap mengancam jiwanya. Mungkin saja. Aneh, kumbung perutnya itu. Nangis terus. Lalu, waktu kami datang, kami lihat pakai gelang-gelang. Buang 3 warna itu. Bonang Menalu. Taksi Menalu. Lalu ada lagi entah kulit apa lah itu ya, kulit kerang kali ya, tak ada kulitnya dok jarango. Kami lihat, Nang apa ini? Ceritalah dia dengan kami begini. Ini hanya kesaksian singkat aja. Amang, kalau ini nggak dipakai nangis dia terus. Seminggu pun tahan dia nangis terus. Hah? Oh ya? Iya. Lalu kalau dipakai sekali sebulan nangis. Tetapi ada nangisnya. Iya, sekali sebulan. Jadi kalau dibuka itu nangis terus. Iya, banyak orang yang menyaksikan. Lalu saya panggil tim waktu itu. Itu ikut nggak waktu itu ya? Ikut ya. Aku bilang lah. Ini kalau kita potong, yakinlah tidak akan sakit lagi. Mana ini pikirnya? Mungkin dia coba-cobalah. Akhirnya kami berdoa. Setiap kami datang ke sana, itu langsung disaksikan. Untunglah orang bapak ini datang, nggak pernah lagi sakit-sakit, nggak pernah lagi anakku ini nangis-nangis. Amin. Apa sih pergumulan ibu-ibu? Kalau kamu katakan sekarang gini, atau mati piau, tidak mau aku meninggalkan Tuhan. Ada yang sakit, langsung dibawa ke dukun. Ada seorang ibu katakan, aku sayang kali sama anakku ini. Tapi kalau kalian katakan ku bawa kepada dukun, kalaupun dia harus meninggalkan aku tidak mau membawa itu. Pada akhirnya, Tuhan tolong. Sampai sekarang gak sakit lagi. Amin, yakin? Seumur hidupku, apapun pergumulan, 146 menggambarkan itu. Kesulitan, sebentar lagi kita bukakan ya. Itu mulai 100 ayat yang ke-3 sampai berikutnya nanti. Itu yang lebih banyak dibicarakan. Tapi saya memberitahukan konteksnya. Ini adalah pergumulan. Tetapi pemazmur berkata, kalaupun pedih, kalaupun pergumulan yang ku tanggung. Kita bacakan ayat 2 ini. 3 ayat 2 di sini aja. 3 ya. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Amin. Lalu dia membawa
kepada pembanding. Ada banyak sih pembanding, nanti dia yang lain harta, kekayaan, kuasa, relasi. Sekarang dia berbicara tentang manusia. Manusia yang dicantumkan itu adalah yang memang benar-benar bisa membantu. Siapa itu? Bangsawan. Bangsawan waktu itu udah jelas sekaligus adalah orang-orang kaya. Itu adalah bangsawan pemilik, karena sistemnya kan belum seperti sistem kita ini ya. Trias politika tahu ya, udah dibagi kekuasaan itu. Eksekutif, itulah pemerintah yang kita sebut. Legislatif, DPR kita inilah itu yang membuat undang-undang. Jadi nggak suka-sukanya presiden, ada aturan yang dilakukan. Lalu ada namanya yudikatif yang menegakkan hukum, para hukum. Jadi kalau salah pemerintah ini, presiden ini, gubernur ini, camat ini, ada hukum. Sudah dibagi-bagi kekuasaan itu. Itulah trias politika. Kalau dulu kan enggak. Suka hati raja, itu hartaku, itu tanahku, itu milikku, boleh. Jadi maksud saya itu sudah pasti bangsawan, enggak ada yang miskin, pas-pasan, enggak ada itu. Sekarang ini orang-orang di pemerintahan yang jujur bisa aja hidupnya pas-pasan. Tapi kalau dulu memang tidak, undang-undangnya mengizinkan itu. Nah, maksud saya langsung aja terpikir kita, bangsawan itu sekaligus juga hartawan. Janganlah percaya kepada kekayaan bangsawan itu dan kuasa bangsawan itu. Sekarang pemazmur ini mengajak semua orang, arahkan hatimu hanya kepada Tuhan. Jangan kita ini tenang karena masih ada hartaku di sana. Udahlah, bolehlah itu. Masih tenang. Aduh, sakit ibu-ibu, nggak usah lah saya sebut di mana ya. Baru-baru ini kan kemarin. Jadi harus saya, apa sakitmu nah? Mula rok kepek kulas turah, dang stres, dang depresi, hepeng. dia memang jujur bilang gitu. Ayo lah kepeng dong, mula rok kepek so, dak ya stres so. Lalu ceritalah mereka dengan kami. Ada seorang keluarga, jadi ada beberapa teman kebetulan kami ikut sama, jadi tidak usah lah saya buka sedikit pun tidak usah karena tidak etis lah ya. Rumahnya katanya, kami nggak pergi ke rumahnya, itulah yang tercantik di desa ini. Tercantik. Lalu ada uangnya, direhabnya lagi, lebih cantik. Masa naik kota ya tong katanya. Kau belum lihat yang di kota kali, tapi nggak kami lihat rumah. Mengapa dibuat itu? Rupanya dia sedang nanam cabai, udah mau panen. Kalau nggak lupa, apalagi itu jahe merah, jahe putih, pokoknya udah mau panen. Sampai angka-angkanya pun diberitahu dengan kami. Jadi kami bukan mengorek. Jadi dibilang, andong sian cabai merah itu 40 juta, adalah 20 juta. Ya. Jadi kalau itu kan berarti udah besar-besaran lah itu ya. Udah bisa kita bayangkan ya. Dibangunnya lah rumahnya ini lagi dengan uang cashnya. Jadi biasanya mungkin mereka itu tidak punya uang tabungan, tapi dibangunnya lah cantik kali. Tiba waktunya mau panen. Rusak cabenya, harga jatuh. Kalau nggak salah, untuk mengangkat dari ladang ke pasar pun nggak cukup, jadi terbuang. Depresi lah dia, stres. Stres dia, anehnya, setiap dilihat bangunannya itu, rehabnya itu, sugurana, marah dia. Akhirnya dihancurkannya. Alan yomon, katanya. Bisa nggak kita ini mengandalkan kepada investasi, tabungan atau apapun? Hari ini Tuhan katakan, jangan. Kamu akan kecewa dan bisa saja kamu stres, depresi gara-gara itu. Itu kisah nyata itu. Kami ada beberapa orang di sini. Ampun, Noren ikut, Afnita ikut. Kami dengarkan nih. Oh begitu ya. Orang yang mengandalkan. Saya bikin gudang rupiah. Itu jahe merahku, jaheku. Berapa dari situ nanti? Jadi yang cerita ini sebut angkanya itu.
waktu itu bisa terbayang kami berapa ini. Apa yang terjadi? Rupanya anaknya mau kuliah nggak bisa karena nggak ada uang. Wah, mau biaya mau kata dirusai yang dibangunnya ini lagi di martir. Setiap dilihatnya marah dia. Nah, ibu-ibu sekarang, tenanglah kini hatiku. Sampai di situ dulu. Karena mengingat Tuhan atau karena masih aman di bank? Halo. Enggak, ini yang perlu kita renungkan. Nanti saya tidak mau menjadi ekstrim, kita juga jangan pula menabung. Enggak, bukan itu maksudnya ini. Tapi maksudnya kalau kamu sudah sempat mengandalkan itu, bahayalah. Di 2 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai berikutnya ayat 10 barangkali, nanti baca saja. Daud akhirnya tergoda setelah sekian banyak kemenangan yang gilang gemilang, dan dia melihat sendiri bukan karena kekuatan angkatan perangnya, bukan karena kehebatan strategi perangnya mereka menang, tapi Tuhan. Kadang mereka tidak berperang, Tuhan yang melempari musuh-musuhnya. Sering sekali terjadi. Tapi di dalam singgasananya yang sudah sangat nyaman, tidur-tidurlah ini Daud. Ada orang dayang-dayangnya kipas-kipas. Panggilnya itu hamba Tuhan. Ya Tuhan. Sikap itu jarang dilakukan oleh Daud. Ketika dia memanggil hamba Tuhan, itu perhatikanlah utusan dan rasa hormat. Kalau kali ini, sini, hitung dulu rakyat kita berapa. Hitung dulu tentara kita berapa. Sebenarnya hamba Tuhan ini kok kenapa seperti itu? Jadi kalau kita baca sepintas, kayaknya sensus aja dah, nggak ada masalah di situ. Ternyata di dalamnya iblislah yang telah merasuk Daud. Apa yang terjadi? Singkat saja, nanti baca 2 Samuel pasal 24. Kita semua perlu baca itu. Orang yang sudah mulai mengalihkan matanya dari Tuhan kepada semua yang ada. Berkat Tuhan sebenarnya itu. Berkat Tuhan. 3 kali kalau dulu Samuel, di 2 Tawarik itu 100 kali pun dibilang. Bisa ditambahkan Tuhan sama kau 100 kali. Kalau di 2 Samuel sampai 3 sampai 4 kali. Oh, di Tawarik yang 2 sampai 3 sampai 4. Di 2 Samuel itu ratusan kali bisa kok ditambahkan Tuhan sama kamu itu. Tapi akhirnya yang tadinya hanya dekat Allah saja aku tenang, kata Daud, Mazmur 62. Daripadanya lah keselamatan. Hanya, tidak ada yang lain kan? Hanya. Sekarang dia udah mulai alihkan. Tentara siapa yang lebih hebat? Waktu itu Syria, Babel, masih ketakutan melihat orang Israel ketika Daud memegang pemerintahan. Jadi kerajaan-kerajaan besar itu dulu masih kecil. Kasih upeti pun, upeti itu berarti mereka menghormati, takut kepada kerajaan Israel. ICB nasongonau. Siapa yang seperti aku? Itu semua. Hitung dulu berapa. Tuhan bergerak. Ketakutan dia. Aduh, Buhanamon. Tidak ada. Kamu sudah begitu begel. Kamu sudah begitu tidak menghormatiku. Akan ada hukuman, pilih 3. Disuruh untuk hamba Tuhan ini pilih 3. Waktu itu sebenarnya Daud sadar, tapi hukumannya tetap ada. Kesadarannya, lebih baiklah aku jatuh ke tangan Tuhan. Aku tahu dia pengampun. Daripada ke tangan musuhku. Ayat 14 dan 2 Samuel itu. Nanti dibaca itu. Ayat 14 itu dikatakan, lebih baiklah aku jatuh di tangan Tuhan. Tapi ini ibu-ibu, apa yang dibanggakannya itu, apa yang menjadi kehebatannya itu, berapa yang mati sekaligus? Saya kasih kode 7. 7 apa? 7.000?
70.000. Mati seketika. Termasuk serdadu-serdadu hebatnya itu. Apakah kita sedang diingatkan? Iya. Barang siapa yang sudah mulai mengandalkan berkat yang Tuhan berikan kepada dia, jangan-jangan itu yang pertama, karena itu yang menghalang-halangimu untuk datang memuji Tuhan. Udah kusingkirkan aja dulu ini. Kenapa Rupanya? Tahun baru kayaknya menakut-nakuti. Tidak. Sebentar lagi kita akan lihat. Dia yang memelihara hidupmu. Tidak bisa itu memberikan keselamatan. Tetapi yang mau Tuhan, hatimu tetap tertuju. Kalau Tuhan berikan kepada kita yang bisa kita nikmati. Makasih Tuhan. Bukan karena kehebatanku ini. Tidak ada jalannya aku sombong karena ini. Amin. Amin. Ya. Enggak. Tuhan enggak pernah anti harta kok. Enggak pernah. Tapi yang Tuhan tidak mau, kamu menjadi mengandalkan itu. Merasa enggak perlu lagi Tuhan. Ada kok hartaku. Ada kok simpanan uangku. Nanti kalau anak-anak apa langsung saja keluarkan itu lagi. Masih ada beberapa yang perlu masih bisa dijual. Enggak apa-apa kalau bisa ada ibu-ibu jual. Tapi ketika ibu-ibu sudah mulai mengatakan, itulah harapanku. Tidak lagi menengadah kepada Tuhan. Tuhan, kami perlu bantuanmu ini, apa yang kami lakukan Tuhan. Enggak lagi. Datang masalah, tak, perlu. Itu. Dijual. Tak, oh ini masih ada simpanan. Tak, ini masih ada. Ada lagi, oh tulangku ada. Pengaduan. Ada lagi, aku kan ada relasi dengan presiden. Tahu maksud saya itu? Cup tak. Kalau orang percaya pemazmur cup Tuhan. Gitu. Amin. Biar itu Tuhan buat, kembangkan yang lain-lain. Daud ternyata kok banyak hartanya. Masalah Daud waktu punya banyak harta, dia banyak menulis pujian kepada Tuhan. Banyak menulis. Mazmur itu hampir seluruhnya, kebanyakan lah. Mayoritas itu mazmur ditulis oleh Daud. Tapi waktu dia sudah mulai hitung dulu semua, hitung. Hebat kita ini, jago kita ini. Bukan lagi jago Tuhan. Maka Tuhan katakan, kau sudah melawan aku. 70.000 satu hari itu mati. Ya. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberi keselamatan. Manusia tidak memberi keselamatan. Apabila nyawanya melayang, inilah inilah kegotannya. Ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksudnya. Terbatas oleh waktu, ya kan? Matinya itu. Orang-orang tua pun mati, anak-anak nggak boleh andalannya orang tuanya, nggak boleh, harus Tuhan. Mereka mati, ada banyak orang-orang hebat kok. Akhirnya kita melihat, kok sampai sebegitu tragisnya ya hidup anak-anaknya, ada kan? Ada ibu-ibu pasti tahu itu. Dulu ya, hampir mereka punya semua medan ini. Masih saya dengar cerita-cerita gitu. Sekarang bagaimana? Nah ini dia. Tuhan tidak mau yang begitu kepada kita. Anak cucu kita pun terawat dengan baik. Itu Tuhan mau. Terawat dengan baik. Caranya bagaimana? Tuhanlah yang selalu diandalkan. Terbatas oleh kemampuan. Bukan hanya waktunya mati. Kemampuan dia pun terbatas kok. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong yang harapannya pada Tuhan. Saya ini singkat saja. Allah yang menolong. Berarti Allah kita itu adalah Yahweh, penguasa segala-galanya, mampu. Ada enggak yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan? Jawab kita apa? Dangadong nasotar patupa debata. Tak ada yang mustahil bagi. Amin. Apa masalah apa rupanya? Tetapi bukan hanya Allah yang demikian. Dia Allah yang mau. Sering sekali saya katakan ini. Itulah Allah yang kita sembah. Dia mampu sekaligus mau. Kalau ada yang mampu tapi tidak mau menolongmu, apa gunanya bagimu? Ada orang yang mau menolongmu,
kita apresiasi juga lah, kita hargai ya. Ada yang mau, ada yang mau. Tapi nggak mampu soalnya dia. Kami hargailah kemauan dia, tapi nggak mampu. Tapi Allah kita, Allah yang mampu melakukan segala sesuatu, yang kasihnya tidak terbatas. Itulah Allah yang dipanggil namanya di Sion. Dia yang menjadikan langit, diberikan contoh, bumi, laut dan segala isinya yang tetap setia untuk selama-lamanya. Jadi masalah-masalah kita ini menjadi tidak berarti dengan penyebutan yang menjadikan langit. Mazmur, dinamainya lah bintang-bintang itu, maka jadilah demikian. Bintang, sekiranya ibu-ibu sedikit pelajari tentang fisika, aduh rumit sekali itu, dari yang tidak ada menjadi ada. Berapa banyak, bertriliun-triliun banyaknya bintang. Di dalam kitab Kejadian apa yang dikatakan Tuhan? Berfirmanlah Allah, jadilah jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah jadi. Jadilah jadi. Maka jadilah demikian. Kita yang merasa, oh ini masalahku ini besar kali, kayaknya nggak sanggup Tuhan. Kalau masalah-masalah mereka sih kecil-kecil, masalahku ini yang paling besar, di mana Tuhan tidak sanggup lagi. Hari ini bertobat cara berpikirmu. Dia tetap Allah, maka diperkenalkan. Dialah yang menjadikan langit dan bumi, supaya kita terbayang bagaimana dia mencipta. Jadilah. Allah kita maha besar, masalahmu kecil. Amin. Pegang itu, pegang. Yang penting sekarang kamu ada waktu merenung. Jangan biarkan dirimu berjalan terus seakan-akan udah dekat dengan Tuhan. Enggak. Sekarang ini pemazmur ini mengajak, duduk dulu. Tuhan, benar kok. Hatiku ini nyaman aku karena masih ada uangku. Hari apa itu sempat gak ada uangku, terus duitnya aku. Minta ampun lah, sekarang gak mau aku lagi gitu Tuhan. Ayo huru hapi, kira-kira begitu ya. Itu maksudnya, jadi jangan dipersulit-sulit. Duduk. Aku ini udah merasa hebat kali lah mendidik anak-anak. Rupanya banyak kali tantangan di depan sana. Aku gak mau lagi mengandalkan itu Tuhan, mengandalkan Engkau lah. Aku mendidik anak-anakku ini. Ajari aku Tuhan ya. Suka Tuhan gitu, suka. Gak suka dia seperti menantang, jago kali. Gak tahu aku Tuhan bagaimana ini. Ajari aku Tuhan. Jangan biarkan aku yang bodoh ini, yang bandel ini. Bilang juga kamu bandel, gak apa-apa. Bandelkan ya aku Tuhan. Tapi aku mau sekarang taat firman-Mu Tuhan. Amin. Ini dia. Langit dan bumi pun jadi. Lagi bersama. Selesai. Kira-kira gitu ya. Ini kita percepat aja ya. 16:7 berat. Merah itu aja. Keadilan untuk orang lemah, roti kepada yang lapar, orang membebaskan yang terkurung, membuka mata orang buta, menegakkan orang yang tertunduk, mengasihi orang benar, menjaga orang asing, yatim dan janda ditegakkan. Sampai di situ lah ya. Ini sebenarnya harus satu poin yang terakhir itu. Perhatikan tadi latar belakangnya kan? Latar belakang 146 ini diberikan Tuhan kepada orang-orang yang tertindas, mulai yatim piatu. Orang asing di sini jangan kita kira, memang orang asing waktu itu adalah orang yang merantau yang tidak punya apa-apa di daerah rantau. Jadi jangan seperti sekarang orang asing justru orang hebat-hebat di Indonesia. Jadi orang asing di situ memang nggak punya sumber produksi. Jadi biasanya mereka itu digunakan menjadi budak. Nah, itu dia ya, mengatakan orang asing. Mengasihi orang benar, menegakkan orang tertunduk. Lihat lagi dunia ini. Membuka mata orang buta. Saya yakin bukan mata ini, karena sama semua orang buta sampai tak bisa lagi melihat dunia ini. Saking pedihnya hidup itu. Makanya saya bilang, membebaskan orang terkurung, memberi roti kepada yang lapar, keadilan untuk orang lemah. Perhatikan, semua kriteria yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang tanda kutip tertindas, orang yang tidak
punya kemampuan apa-apa. Tapi apa kata pemazmur tadi? Sampai aku mati. Selama aku ada, aku akan bermazmur kepada Tuhan. Sampai aku mati katanya, aku akan memuji Tuhan. Amin. Katakan sekarang ini kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku, aku akan memuji Engkau Tuhan. Terakhir, Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun, haleluya. Yahweh adalah Raja, penguasa, kekuasaannya selama-lamanya. Allah itu adalah Allah yang disembah di Sion. Maka kita sebut Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus. Dulu Abraham, Ishak dan Yakub. Hanya itu. Hanya itu. Ibu-ibu, pada bagian terakhir ini, walaupun ini bukan konteksnya, tapi ini diperkenalkan Allah yang benar itu adalah Allah yang namanya Yahweh. Kuasanya selama-lamanya. Itulah yang disembah di Sion. Penyebutan dulu Allah Abraham, Ishak dan Yakub, jelas siapa itu. Sekarang kita sebut dia Allah yang kita kenal dalam Yesus. Bagian terakhir ini izinkan saya kalau sedikit menyimpang, tapi mengutip ini. Sekarang ada namanya istilah permisif, terlalu pengampun, terlalu udahlah nggak apa-apa. Menikahlah anak kita dengan Muslim. Jawab nggak nasib, nasib apa? Hah? Bukan itu Allah yang benar. Karena ini bukan soal toleransi, ini masalah Allah yang disembah atau Allah lawannya Tuhan kita yang selalu begitu keras ditentang di dalam Alkitab. Arahkan itu anak-anak itu semua. Udah zaman udah zaman begitulah sekarang ini. Ya kalau berinteraksi dengan yang lain apalah. Burjulus ya Abdullahi. Siti Baidah. Baik kali dia. Ini Tuhan itu Tuhan Yahweh ini. Kalau bahasa Indonesia Tuhan itu huruf besar bukan. Dalam kalau bahasa Batak nanti ibu-ibu baca dan bahasa aslinya pasti Yahweh itu Raja. Jadi jelas dia. Bukan hanya nama Tuhan, bukan hanya Allah atau hanya sembahan. Siapapun itu jadilah, pokoknya beragama, pokoknya dia baik. Masih salah kekristenan kita. Orang diperkenalkan kok. Allah itu yang disembah di Sion. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Sekarang dipertegas. Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu, itulah yang kita kenal sekarang dalam nama Yesus. Ya, kita tuntun anak-anak kita itu semua. Itulah yang membuat kita bahagia. Itulah tema kita. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Orang yang memuji Tuhan, dia rindu semua keturunannya akan memuji Tuhan. Bahkan membawa orang yang gak percaya pun untuk memuji Tuhan. Itulah cinta kita kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Ibu-ibu, tahun 2023 memang para ahli memprediksi. Prediksinya ini bukan meramal seperti dukun, enggak, ada indikatornya itu. Sulit. Ekonomi sulit. Kita sudah mendengar pada ibadah pembukaan awal tahun, Pak Tobing menggugah kita. Semangat, Tuhan kita mampu. Iya, itu juga hari ini yang dikatakan. Bisakah dia engkau andalkan? Sangat bisa. Langit dan bumi saja hanya disebut jadi. Yakinkah kita bahwa dia mengasihi kita? Yakinlah. Karena begitu besar kasihnya akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yesus sendiri diberikan kepada kita. Saya sudah katakan tadi, dua itu. Allah yang mampu melakukan segala sesuatu
Dan Allah yang pasti mengasihi kita, sama seperti Bapa tidak mungkin memberikan ular ketika kita minta ikan. Bapak yang jahat aja di dunia ini katanya tidak mau memberikan ular kepada anaknya yang minta ikan. Apalagi lah Bapamu di sorga yang baik. Maka pujilah Dia, bergantung kepada Dia. Mari kita tiru pemazmur ini. Ambil waktu teduhmu nanti. Koreksi dirimu, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Maksudnya tadi udah jelaskan, apakah Dia yang engkau andalkan? Atau manusia, atau harta, atau apalah yang membuat kamu tenang? Bagaimana kalau itu tidak ada? Allahmu tetap ada. Jangan pernah mengandalkan itu. Kalau Tuhan kebetulan itu berikan, nikmati dengan syukur. Tahu menggunakannya. Tahu menggunakannya. Itu maksudnya bersyukur. Kita berdoa.